tantangannya lebih berat lah dibanding yang dulu gitu. Kalau dulu cuman kalau nulis ya nulis doang gitu. Kamera doang, sekarang nggak bisa. Kamera harus bisa melaporkan juga kan dari lapangan. Tulis juga sama. Sekarang medianya kan Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Hai teman-teman, sip. gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan pastinya selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan seperti biasa, balik lagi di acara Kasavela Talks bersama aku, Tiwi Kasavela, yang pasti kita selalu menghadirkan nih teman-teman ya, rekan relasi dan yang lainnya juga untuk sharing-sharing ngobrol bermanfaat. Nah, kali ini spesial sekali sudah hadir nih. Ini bos aku ya di media online. Aduh, makasih banyak nih meskipun super sibuk ya, tapi tetehnya masih menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama aku. Nah, ini ada Teh Yati Cahyati. Jadi beliau ini udah cukup lama ya berkecimpung di dunia kejurnalistikan. Jadi nggak tahu nih udah belasan tahun mungkin ya Teh ya, jadi wartawan, jadi jurnalis dan aktif sampai sekarang. Nah, aku pengen ngobrol nih sama Teh Yati tentang pengalamannya ya, terkait dunia jurnalistik dari dulu sampai sekarang kayak apa. Tapi kita sapa dulu deh Teh Yatinya. Halo Teh Yati. Halo Tiwi. Ih, aku di sini kali bukan bosmu. Aku di sini rekanmu. Oke, Sesama jurnalis. siap. Iya. Mm-mm. Nah, Teteh, mungkin boleh cerita dulu dong aktivitas Teteh apa aja gitu untuk saat ini. Halo, kayaknya keputus, Wi. Oke, siap. Teteh, oke, Teteh boleh cerita dong aktivitas Teteh saat ini apa aja, Teh? Nah, kalau di TikTok ini judulnya A Day with My Life kali ya. Oh, boleh-boleh. Mm-mm. Sebenarnya aktivitasnya sih biasa aja ya, Mm-mm. kayak jurnalis lainnya. Cuman bedanya sekarang mungkin aku nggak terlalu banyak ke lapangan juga, karena kan sesuai tadi bilang Tiwi, mungkin sudah sudah mulai harus tergantikan dengan orang-orang muda seperti Tiwi. Jadi Mhm. aku lebih di dalam, lebih banyak memantau kalau sekarang dibanding dulu. Mungkin sekali-sekali aja sih ke lapangan kalau misalnya memang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan dan kan kalau sekarang ya mungkin setiap harinya kayak gitu sih, memantau berita yang sekarang lebih banyak memantau informasi yang lagi tren, memantau informasi yang lagi rame, apa aja yang harus dikerjakan untuk berikutnya, lebih banyak manage bagaimana supaya perusahaan tetap jalan, bagaimana supaya tetap karyawan bisa semangat. Ya, mungkin lebih banyak seperti itu dibanding untuk jurnalisnya, mungkin jurnalisnya sekarang hanya tinggal 40-50% lah ya, 50-50. Dan kegiatan lainnya ya seperti biasalah, urus rumah sebagai ibu rumah tangga gitu. Siap, Teh. Tapi lumayan Gimana padat ya, Teh ya. suami? Mm-mm. Lumayan sibuk ini sampai malam juga. Nah, Teteh, aku penasaran nih ya. Teteh tuh awal mulanya tertarik untuk menjadi jurnalis itu dari kapan sih, Teh? Mhm. Kalau untuk jurnalis sendiri, aku memang dari hobinya fotografi, jadi aku sering ngelihat foto bapakku tuh bagus gitu, tulisannya juga kalau jadi jurnalis gitu. Terus yang kalau pengen jalan-jalan itu ya kalau nggak jadi jurnalis, jadi atlet, pilihannya cuma 2 kan. Kalau yang lain kerja kantoran kayaknya aku udah, duh nggak bisa kemana-mana karena aku tuh orangnya memang aktif sana sini, estetis sana sini gitu. Jadi dari SMA aku memang udah pengen masuk jurnalis aja nih kayaknya, Vkom aja gitu yang nantinya bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa motret lah intinya kayak bapakku tadinya gitu. Cuman perjalannya waktu ya akhirnya tahu, tapi aku memang menikmati dari SMA itu memang pengen masuk Vkom banget gitu loh, Wi. Jadi
kalau misalnya orang lain ada yang masuk Pikom karena kecelakaan, kalau aku memang enggak, aku emang niat banget masuk Pikom. Iya, emang udah passion ya, dorongan dari dalam jiwa gitu pengen, Udah passion-nya emang ke sana sih kalau aku. iya, tapi akhirnya kan Teteh jadi jurnalis. Nah, dunia jurnalis ini seperti apa yang dibayangin Teteh nggak sih? Yang happy gitu, menyenangkan. Apakah seperti itu akhirnya Teh? Atau ternyata banyak kejutan-kejutan yang, wah ternyata berat juga gitu ya jadi jurnalis tuh? Itu memang nggak tahu ya kalau perbedaan dulu sama sekarang, tapi dari dulu masuk semester 1 pun kita udah agak tahu nih jurnalis itu gimana gitu, kerjanya beratnya jurnalis itu bagaimana, pulang malam gitu, tuh udah kita jabanin lah dari mulai semester 1. Jadi sebenarnya kalau buat aku sih, kalau misalnya kita enjoy ya nggak ada yang berat sebenarnya. Justru yang berat itu kalau misalnya dimarahin atasan itu lebih berat dibanding liputan. Kalau liputan tuh aku seneng banget, sana sini nanya, sana sini bikin berita itu, fine lah. Tapi kalau misalnya udah ditegur atasan, nah itu lebih berat gitu. Kayak kalau misalnya kalau kuliah, kita udah capek-capek ternyata nilainya jelek, nah itu. Tapi buat aku sih enjoy-enjoy aja kalau masalah liputan jurnalisnya ya. Mhm. Kecuali ya itu, kalau misalnya udah ditegur bos gitu, dimarahin bos, itu jadi bikin semangat jurnalisnya hilang. Aku nggak tahu tapi anak-anak sekarang itu kadang banyak juga ya, yang misalnya masuk jurnalis, dia, membayangkan jurnalis kayak apa, tapi setelah di lapangan akhirnya mereka menyerah gitu. Banyak lah dari teman-temanku itu 40 orang mungkin yang jadi jurnalis, hanya 10%-nya lah yang jadi akhirnya terjun ke jurnalis. Aku juga nggak tahu apa karena mereka akhirnya tahu jurnalis itu seperti begini, nggak jelas atau gimana, aku juga nggak ngerti. Tapi yang jelas sih memang kalau misalnya kata orang sih berat, karena kalau orang kantoran katanya kan pulang pagi, pulang sore. Mhm. Jadi pagi, sore itu. Kalau jurnalis kan kadang pergi pagi, nggak jelas juga pulangnya kapan, tiba-tiba ada tugas, Tiwi tahu banget deh gimana Iya. rasanya harus ada tugas tengah malam, ada tugas malam-malam gitu. Belum lagi, pagi juga nggak selalu jam 7 jam 8 kan. Kita pagi juga kalau misalnya harus standby dari jam 5 subuh atau jam 6 kan, Tiwi tahu banget Mas ya rasanya. Jadi mungkin yang bikin berat itu sebenarnya manage waktu sih, bukan masalah liputannya. Kalau liputannya kan enteng-enteng aja ya. Mhm. Cuman apalagi liputan yang bikin bikin kita seneng pastinya enjoy lah, nikmat gitu. Mhm. Apalagi liputannya udah liputan jalan-jalan, siapa yang nggak suka gitu loh, Wi. Iya Teh, tapi, kan kalau wartawan atau jurnalis otomatis tiap hari itu menulis sesuatu. Kalau Teteh pernah ngerasa capek nulis nggak sih gitu? Atau kayak emang sama aja, happy-nya kayak liputan ya nulis juga happy? Kalau buat nulis memang tantangannya agak berat ya dibanding sama yang foto atau yang video kalau buat aku. Karena kalau nulis itu kan nggak semua orang bisa gitu. Kalau mengambil gambar mungkin apalagi sekarang banyak anak-anak yang suka video ya, lebih gampang mungkin ya kalau mereka, karena mereka bercerita dari gambar. Kalau kita kan bercerita yang kita lihat harus dituliskan dari kata-kata gitu. Memang itu mungkin itu salah satu yang banyak akhirnya menyerah ya di dunia jurnalis itu karena tulisan ya, menulis. Mereka pikir mungkin kalau hanya liputan, liputan aja oke-oke aja, ternyata kan apa yang ditulis ulang, nggak selalu cuman dilihat aja. Kalau foto kan tinggal masukin fotonya, pilih yang bagus aja, yang bagus, udah selesai pekerjaannya. Tapi kalau untuk tambah ke sini kayaknya agak susah deh jurnalis tulis, buat aku ya sekarang ya. Setelah aku di redaksi itu paling susah ya nyari jurnal tulis gitu, orang yang mau nulis. Mungkin memang kalau tulis itu harus dilatih setiap hari ya. Jadi memang, kalau buat aku sih sebenarnya nulis nulis berita itu lebih gampang dibanding nulis novel. Kalau Tiwi mungkin lebih sering nulis novel dibanding nulis berita. Kalau aku sebaliknya, aku kalau disuruh nulis novel, waduh udah.
Tapi kalau misalnya udah nulis cerita berita, ya keluar aja deh, gitu aja, keluar dari pikiran karena kan sebenarnya kalau gampang. Kita sama kayak kayak motret, kayak video itu kita tinggal ngikutin alurnya aja kan sebenarnya, gitu. Alurnya yang paling menarik ya itu yang kita tulis dari kalau aku sih suka bilang ke teman-teman, kalau mau menulis itu kayak, alfabet dari A ke B ke C ke D ke E ke F gitu. Jadi A-nya itu yang paling pentingnya, baru kamu sambungin lagi tuh dari A tuh mau kemana mau ke B, sambungin lagi tuh ke C, sambungin lagi ke D gitu. Kalau aku kayak gitu biasanya. Jadi sebenarnya kunci 5W1H itu kuncinya banget. Kalau misalnya jurnalisnya udah mikir 5W1H sih kalau buat aku sih gampang, karena kan bisa aja misalnya what-nya yang pertama, why-nya yang pertama, itu aja yang ditulis, nggak usah mikirnya kemana mana lagi. Kesulitan jurnalis di awal menulis itu sama sih waktu aku dulu itu nulis pertama, paling sulit itu di awal itu, wah susah banget. Pokoknya kalau udah nulis awalnya udah bisa nggak jadi deh nulisnya gitu. Tapi akhirnya sih aku diajarin gimana mudahnya nulis itu ya sebenarnya waktu kita, job training. Waktu job training itu kita bukan tugasin, kita milih memang kita kan di kampus itu banyak belajarnya feature ya. Kalau feature kan lebih banyak seperti mendongeng gitu. Jadi kita menceritakan gitu, berandai-andai, lebih banyak harus itu kan bukan begitu, strike itu apa yang pentingnya itu yang diceritakan. Nah, kelemahan kita waktu itu angkatan aku nih ya, yang aku rasakan itu ya pada nggak bisa nulis strike news. Akhirnya ya, aku dan beberapa teman-teman memilih untuk job di Jawa Pos kebenaran waktu itu. Supaya apa, kita bisa nulis strike news. Kenapa sih nggak ada yang deket-deket aja? Kebenaran nih waktu itu, eee kita itu 4 orang ini mahasiswa yang nilainya bagus-bagus untuk bisa misalnya nih kuliah kan 4 tahun nih jatahnya. Nah, kita 3,6 tahun kita udah selesai. Ini kita punya 4 bulan nih ke Jawa Pos, tapi lumayan kita bisa belajar news di sana karena setiap hari lah kita diajarin kalau nulis ini, kalau di awal, mau menulisnya apa misalnya, kecelakaan, ya udah itu kecelakaan aja, nggak usah ke mana-mana dulu, tentang kecelakaannya aja dulu, gitu kejadiannya. Hai Teh, maaf tadi jaringannya. Halo, Jaringan Wi. maaf tadi jaringannya. Oke, Ya, siap. Iya. Tadi Teh sampai mana sih Teh? gitu gitu gitu. Oh, yang Ya pokoknya untuk penulis mhm, pemula yang paling sulit adalah membuat lead, itu aja sih, di awal berita. mhm. Kalau udah Iya, bisa bikin lead biasanya gampang ke sana, gitu. Jadi buat aku sih karena proses sih, itu by proses. mhm, Kalau misalnya anaknya memang malas di awal, ya susah ke sananya juga, gitu. mhm. Siap Teh. Nah, kalau untuk pengalaman yang paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan selama jadi jurnalis, apa itu Teh? Kalau paling menyenangkan ya, itu yang tadi, akhirnya cita-cita aku bisa jalan-jalan tercapai kan, Mhm, meskipun nggak banyak ya, tapi akhirnya kan bisa merasakan jalan-jalan ke mana-mana tanpa mengeluarkan duit, itu istilahnya kan, tanpa mengeluarkan duit sendiri. Paling senangnya apa? Kita lebih tahu dulu daripada orang lain. mhm, Sebelum orang lain kan kita dulu yang tahu. Nah itu kan okenya. Terus belum lagi ketemu ketemu orang-orang penting, ketemu pejabat yang orang lain tentu belum belum tentu begitu bisa ketemu begitu aja. Terus yang kedua bisa kenal banyak orang.
bisa ketemu banyak deh gitu. Yang nggak senangnya apa, sebenarnya yang nggak senangnya itu kita nggak bisa menentukan waktu istirahat kita ya, kapan kita misalnya udah berencana nih istirahat maunya kapan gitu, tapi tiba-tiba ada yang lain akhirnya, terbengkalai gitu. Apalagi yang udah berat kan kalau udah punya anak itu kan suka kasihan gitu, udah janji tapi akhirnya nggak ditepati gitu karena ada sesuatu hal yang lain. Itu aja sih yang paling nggak menyenangkannya. Kalau untuk dunia jurnalis kayaknya nggak ada sih ya yang nggak menyenangkan kecuali tadi sih aku bilang, kalau udah dimarahin bos ya itu yang paling nggak menyenangkan. Mhm. Iya sih, Teh, betul ya. Jadi memang, banyak hal-hal yang pastinya juga terjadi selama jadi jurnalis ini ya. Nah, kalau kata Teteh apa sih yang harus disiapin kalau misalnya kita ingin menjadi seorang jurnalis nih ya? Secara mental, secara, yang lainnya juga? Yang paling pertama itu kayaknya mental deh. Jadi jangan hanya ngelihat ya, kalau anak-anak sekarang kan ngelihatnya, ih jurnalis keren gitu kan. Apalagi sekarang banyak media macem-macem lah ya, media luar tapi kalau misalnya mereka udah terjun ke lapangan mentalnya nggak siap kayaknya, itulah kenapa sih banyak anak jurnalistik tapi hanya 10%-nya yang memang jadi jurnalis gitu. Karena kalau pengalaman aku banyak juga nih anak-anak yang job training akhirnya nggak selesai juga karena mengetahui itu ternyata tugasnya berat. Passion-nya aku sebenarnya ke sepak bola karena banyak nih anak-anak yang mereka membayangkannya aku cuman pengen liputannya sepak bola. Padahal kan di dunia kerja itu kita nggak bisa milih-milih gitu. Nggak bisa kita hanya dulu aku sempat ya pengennya, aku mau jadi wartawan olahraga aja deh. Ternyata setelah terjun ke dalam perusahaan kan nggak bisa, manajemen itu nggak bisa menerbesar lu ya terserah manajemen mau nggak mau kita harus ikut sistem kan, by system. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Apa kita siap dengan kita harus ditempatkan di mana aja, terus siap nggak kita harus nggak main sama teman-teman, harus nggak janjian sama teman-teman karena tiba-tiba ditugaskan gitu. Waktu kita tersisa banyak itu siap nggak, gitu aja sih. Mhm. Iya ya, Teh, ya. Apalagi yang punya itu apalagi udah suka pokoknya mental sih yang pertama harus disiapin. Iya, mentalitas dulu nanti yang lainnya belajar kalau misalnya udah ada, niatnya juga, seperti itu ya. Kalau menurut Teteh, bisa nggak sih setiap orang itu jadi jurnalis? Kalau menurut saya bisa. Banyak kok teman-teman aku yang bukan dari jurusan jurnalis justru lebih bagus daripada jurusan jurnalisnya itu sendiri loh. Kayak teman deket aku itu Nuriani itu jurusan pertanian wartawan PR itu juara berapa kali tulisan, itu bukan anak jurnalis kok. Dia anak pertanian tapi tulisannya lebih bagus dari anak pertanian, malah lebih bagus kayaknya, mentalnya dibanding anak jurnalis sendiri. Terus pemerintahnya PR yang sekarang, Satria Nugraha itu anak ITB, lebih bagus mentalnya dibanding anak jurnalisnya, justru anak jurnalis kata aku bilang, "Masa cuma 10% yang masuk?" Jadi anak jurnalis itu jangan, yang bisa nulis cuman aku doang, yang bisa moto cuman aku doang, yang bisa video cuman aku doang, nggak gitu loh sekarang. Justru jurnalis itu saingannya bukan hanya orang jurnalis sekarang, ya saingannya sama orang lain yang memang ini ya, justru anehnya gini ya, anak jurnalis itu kadang merasa lebih tahu dibanding yang lain. Jadi pas dia turun ke lapangan, nggak seperti yang dia bayangkan, kadang dia, "Oh kok begini ya?" Gitu. Tapi beda dengan misalnya orang yang bukan dari jurusan jurnalis ya. Pas terjun ke lapangan, dia tahu asik, dia tahu menyenangkan, jurnalis itu fun gitu, jurnalis itu ternyata bebas, jurnalis itu ternyata wah, dia lebih enjoy di situ biasanya. Nah tantangannya itu, kita bersaing dengan justru orang yang nggak tahu apa-apa. Karena kalau nulis itu bisa dilatih, tapi kalau mental itu nggak bisa dilatih. Cuma mental kan gimana pribadinya masing-masing kan, Wi. Kalau Mhm. misalnya kuat ya lanjut, kalau nggak kuat kan ya udah selesai gitu. Jadi mau dari jurusan jurnalis atau bukan, kalau menurut aku sih semua juga bisa kalau jadi jurnalis itu bisa jadi karena komunikasi itu ilmu umum, bukan khusus
Justru kalau kita masuk ke teknik belum tentu kita bisa kan gitu kan. Mmm. Kita belum tentu bisa hitungan, tapi kalau misalnya anak teknik masuk ke jurnalis bisa jadi lebih hebat, karena mereka apa, punya kelebihannya, analisis dari bidang mereka. Kalau kita kan kelebihannya hanya, ya itu kita harus berperang mentalnya itu, kita kuat gak mentalnya, itu harus jadi kelebihan kita, harusnya ya. Tapi ya begitulah kalau aku suka menyayangkan aja sih anak-anak jurnalis sekarang kok ngelihatnya dari fun-nya gitu, kok nggak ngelihat kalau misalnya mereka mentalnya juga harus disiapkan, mereka juga harus sadar kalau misalnya saingannya tuh bukan anak Vkom, anak jurnalis doang gitu, tapi jurnalis itu, lahan pekerjaan yang terbuka untuk siapapun, gitu loh, Wi. Mhm, siap Teh ya. Jadi, intinya harus lebih berkompeten lah ya Teh, karena kan meskipun siapapun bisa jadi jurnalis, tapi ada kayak kode etik jurnalistik, terus, yang lainnya juga yang memang harus dipelajari ya Teh. Jadi nggak bisa asal nulis aja gitu. Mhm. Kali kalau misalnya mau sih anak jurnalis itu misalnya ya, harusnya sih dia lebih jago ya dibanding yang bukan jurnalis, karena apa kan, dia lebih tahu ilmunya harusnya gitu. Tapi kan kebanyakan malah kalah sama bukan yang anak jurnalis sendiri, gitu. Kalau setelah aku, ikut beberapa tahap gitu, setelah aku tahu begini-begini, akhirnya aku tahu, aduh ternyata kelemahan anak jurnalis begini ya, dari yang jurusan jurnalistik begini ya, gitu. Kalau yang dari bukan justru sekarang media lebih banyak yang mendingan jangan anak jurnalis deh, mendingan yang anak umum yang nggak tahu apa-apa gitu. Istilahnya yang bisa diarahkan. Kalau anak jurnalis itu kadang nggak mau diarahkan. Jadi karena dia udah segala tahu, merasa segala tahu, jadi akhirnya dia nggak mau diarahin. Ya aku mah maunya ke sini aja gitu. Tapi kalau anak yang belum tahu apa-apa, kita arahkan, kita bentuk seperti apa yang kita mau, dia pasti ngikut karena dia cuma taunya itu, gitu loh, Wi, gitu. Siap ya Teh ya. Nah kalau Teteh berarti planning-nya memang ingin, ini ya, mengabdi berdedikasi seterusnya di dunia jurnalistik ya Teh ya? Enggak juga sih, Wi, buat aku sih, apa ya, pekerjaan aku itu bukan mengabdi ya, aku memang passion-nya di situ. Aku nggak mengabdi juga sih, lama-lama juga aku kan ya akhirnya kan aku nggak mau terus di lapangan juga, harus ada regenerasi lah istilahnya. Banyak teman-teman aku yang masih di lapangan, tapi aku merasa regenerasi juga dan aku juga nggak mau masa tuaku sebenarnya di jurnalistik, jujur aja ya, nggak juga sih, Wi. Ini cuman investasi aku istilahnya, investasi aku menuju nanti persiapan tua nanti seperti apa. Karena kan misalnya kita nggak disiapin dari sekarang mau gimana gitu. Cuman karena aku passion-nya di sini, bidangnya di sini, ya ini yang bisa aku persiapkan. Tapi untuk tua terus menjadi jurnalis kayaknya enggak sih. Tapi kalau misalnya tua, karena tantangannya berat ya, semakin sini kan tantangan jurnalis itu berat karena, kita udah kalau misalnya kita ketinggalan waktu, ketinggalan apalagi sekarang teknologi, wah itu udah susah banget. Jadi aku juga sadar diri itu sih, Wi, gitu. Jadi kayaknya kalau sampai tua di dunia jurnalistik juga nggak juga sih. Tapi kalau untuk mengikuti dunia jurnalistik, atau misalnya nanti suatu saat terjun ke dunia jurnalistik, tapi bukan di bidang liputan, bukan di bidang media, mungkin aja, gitu. Tapi Wah, kalau untuk siap. Mhm. nanti sampai tua jadi wartawan kayaknya kasihan yang muda, Wi. Iya, Teh. Oh, Mhm. Jakarta juga sudah tidak kamera face kali ya, udah Tapi tua. masih oke kok, Teh, kan masih jadi host juga ya, terus yang lain sebagainya. Wah, pokoknya Teh keren banget lah, multi talent dan selalu energik gitu, ya luar biasa. Tantangannya sekarang, Wi, jurnalis itu sekarang kan nggak boleh cuma bisa nulis ya. Mhm. Sekarang, kayak apa ya, istilahnya multi talent kata Tiwi tadi bener. Jadi kita harus serba bisa sekarang. Kadang kan wartawan tulis sekarang bukan hanya nulis, dia juga dituntut juga untuk melaporkan dari lapangan sendiri, terus komunikasi sendiri, bikin apa sendiri. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengikuti itu. Jadi sebenarnya, eee, aku di luar jurnalis akhirnya
Iya sadar itu, oh berarti ya aku juga nggak bisa diam cuman nulis doang, itu nggak bisa gitu. Jadi ya itu, journey sekarang tantangannya lebih berat lah dibanding yang dulu gitu. Kalau dulu cuman kalau nulis ya nulis doang gitu, kamera-kamera doang, sekarang nggak bisa. Kamera harus bisa melaporkan juga kan dari lapangan. Tulis juga sama, sekarang medianya kan bukan hanya media tulis, media kadang kan one for all, ya nulis, ya video, ya gambar, ya semua gitu. Kita kan maunya kayak gitu. Jadi multi talentan.